Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofa Fikriyah, NPM 4115202018000003, semester 5, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malang Buana Bandung. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra untuk pembelajaran matematika. Di sini kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Kita klik 2 kali. Lalu akan muncul tulisan seperti ini, kita klik. Baik, jadi ini tampilan awalnya. Baik teman-teman, jadi yang di sebelah kiri ini adalah halaman untuk menginput titik, fungsi, persamaan, maupun pertidaksamaan. Dan di sini ada diagram koordinat kartesiusnya. Jadi fungsi yang dimasukkan di sini akan tampil grafiknya di sini. Dan jika teman-teman menggambar grafik di sini, maka akan muncul juga garis di sebelah sini. Jika kita memasukkan garis, maka yang muncul juga di sini akan persamaan garis. Tapi jika kita ketik di sini persamaan fungsi kuadrat, di sini juga yang akan muncul adalah persamaan fungsi kuadrat dan seterusnya. Berikutnya di sini saya akan memperkenalkan juga menu yang di atas ya, yang di sini teman-teman. Yang pertama ini ada move ya, untuk memindahkan grafik. Yang kedua ini ada titik ya atau poin, bisa untuk membuat beberapa titik. Ada berbagai cara juga bisa dilihat, ada point of object, ada attack. Contohnya ya, untuk yang poin ini, jadi kita pilih tempat untuk meletakkan titik. Kita klik, kita pilih tempatnya, misalnya tempatnya saya pilih di sini. Maka di bagian kirinya ya di sini, titik A itu ada pada koordinat 3,3. Begitu ya, jadi nanti di sini itu adalah keterangan dari koordinat ini. Di koordinat kartesius nanti keterangannya akan ditampilkan di sebelah kiri. Kita hapus dulu ya teman-teman, ini cara ngapusnya cukup klik ke kanan, delete, kita lanjut ke line. Nah, kemudian di line ini adalah menu-menu untuk membuat garis. Terus ada buat luas garis dan lain-lain. Nah, contohnya saya klik line, kita bikin garis, kita tentuin dulu titik pertamanya. Misalnya saya klik di sini. Maka kita tentuin titik keduanya di mana. Nah, ini udah terlihat ya ada garis. Misalnya saya klik di sini. Maka langsung di sebelah kanan di sebelah kiri langsung ada keterangannya kalau titik A-nya itu ada di negatif 2,-1 dan titik B-nya itu ada di 2,3. Sehingga langsung ada persamaan garisnya, yaitu persamaan garis dari garis yang telah tadi saya buat, yaitu negatif X plus Y sama dengan 1. Lalu kita hapus lagi ya. Caranya klik kanan, delete, klik kanan, delete. Nah, lanjut untuk yang sebelah sini, ini itu untuk membuat garis yang mungkin ada yang tegak lurus, ada yang sejajar, dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama tadi itu apa? Titik. Yang kedua untuk membuat garis, ya. Yang ketiganya itu untuk membuat
garis yang mungkin tegak lurus, sejajar, dan yang lainnya. Lalu di sebelah sini ada poligon ya. Poligon ini biasanya buat membuat segitiga, segi 4, atau segi 5 ya. Kalau ini regular polygon adalah untuk membuat poligon yang sama sisi, misalnya untuk membuat segitiga sama sisi, segi 5 sama sisi, segi 6 sama sisi, dan seterusnya. Lalu misalnya kita mau membuat poligon segi 8 sama sisi. Kita klik yang ini. Nah, untuk yang pertama kita pilih dulu panjangnya. Mau segimana? Misalnya saya mau 2 ya, panjangnya 2 kotak ini. Nah, karena kita mau membuat segi 8, berarti kita klik 8, lalu kita enter atau oke juga bisa ya. Nah, lalu terbentuklah segi 8. Nah gitu ya, itu untuk membuat bangun datar. Lalu kita hapus lagi. Kemudian setelah tadi yang ini lanjut ke sini. Nah, di sini itu untuk membuat lingkaran dan bagian-bagiannya. Nah, ini untuk membuat lingkaran dari 2 titik ya, menggunakan 2 titik. Lalu di sini untuk membuat lingkaran dengan jari-jari. Lalu di sini juga ada untuk membuat setengah lingkaran dan seterusnya, masih banyak. Lalu contoh, kita mau membuat yang ini. Lalu saya akan membuat titik pusatnya di sebelah sini ya. Sebelah sini. Nah, untuk membuat lingkarannya mau besar atau mau kecil, tinggal geser saja, nanti akan terbentuk. Misalnya saya mau besarnya segini, lalu saya mau sampai di sini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini titik pusat dan ini titik pada lingkaran, dan itulah contohnya. Kita hapus lagi. Lalu selanjutnya di sini ada untuk membuat elips, untuk membuat hiperbola, parabola, dan conic for 5 points ya. Jadi kalau kita mau bikin elips ada di sebelah sini, mau bikin hiperbola dan lain-lain. Kemudian di sini ada cara untuk membuat sudut. Nah ini ya, sudut antara 2 garis atau 3 titik. Contohnya kita mau bikin ini. Contoh kita bikin garisnya dulu, atau mau 2 garis atau 3 titik. Contoh kita mau bikin yang 2 garis. Kita klik yang tadi untuk buat garis, segmen. Kita buat di sini sampai di sini. Satunya lagi kita bikin di sini sampai sini ya. Maka untuk kita ketahui sudutnya, kita klik lagi yang tadi, yang ini. Kita klik yang ini. Nah, yang mau kita klik yang garis atau yang titik, 3 titik yang ini atau 2 garis yang ini. Misal saya mau klik 2 garis yang ini, maka sudutnya akan langsung terbentuk. Bisa dilihat di keterangan sebelah kiri. Hapus. Itu ya cara mengetahui berapa sudut yang dibentuk dari 2 garis atau 3 titik. Kita hapus.
Lalu ini ada untuk membuat bayangan titik ya. Yang pertama ada bayangan titik terhadap garis, lalu ada bayangan titik terhadap titik, dan seterusnya. Nah, materi transformasi bisa kita gunakan di aplikasi GeoGebra ini karena aplikasi GeoGebra ini bisa juga digunakan untuk materi transformasi. Lalu misalnya kita mau membuat contoh dari pencerminan titik terhadap garis. Nah, kita buat titiknya dulu. Kalau kita mau buat titiknya di sini, lalu kita buat garis. Buat garisnya misalkan di sini. Lalu kita mau cerminkan titik ini terhadap garis ini, maka bayangan titik A ada di sini, atau bayangan titik A ada di 7,94, negatif 1,94. Atau misalkan kita jangan bayangkan ke garis ini, tapi misalkan ke sumbu X. Jadi si titik A kita bayangkan ke sumbu X. Nah, titik A kita bayangkan ke sumbu X. Nggak bisa. Udah ya. Jadi tadi yang A dibayangkan terhadap sumbu BC, terhadap garis BC, maka pencerminannya itu aksen ada di sini. Gitu ya, dicerminkan. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus lagi, maka lalu di sini ada yang biasanya kita gunakan nanti untuk membuat media-media pembelajaran interaktif ya. Jadi di bagian ini biasanya nanti gunakan untuk media pembelajaran ya. Lalu kemudian di sini ada move graphics, ada zoom in, ada zoom out. Nah, yang move graphic ini biasanya untuk fungsinya itu untuk menggeser. Nah, untuk menggeser. Nah, kalau yang zoom in itu untuk memperbesar ya. Kalau yang zoom out untuk memperkecil. Seperti itu. Nah, itulah kegunaan dari menu-menu yang di atas tadi. Lalu kita ingin membuat grafik fungsi ya, misalnya fungsi linier. Kalau mau membuat fungsi, di sini kita di input, kita masukkan kalau fungsi linier itu biasanya dimulainya dengan fx. F misalnya kita fx sama dengan x plus 3. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat, lalu akan muncul juga fungsi liniernya ya ini, dari x plus 3. Ini dia. Kemudian misalnya kita mau membuat fungsi kuadrat ya, berarti f x itu sama dengan x kuadrat ditambah 1 misalnya. Maka grafik fungsinya adalah ini. Ya. Lalu kita hapus ya. Ini delete, klik kanan, delete. Lalu misalnya nih kita mau
membuat fungsi trigonometri ya. Misalnya kita mau buat sin fx sama dengan sin x. Enter. Nah, ini ada grafik trigonometri dari sin x. Jadi memang beberapa grafik fungsi ini bisa kita gunakan di aplikasi GeoGebra ini ya. Seperti itu teman-teman. Lalu kita hapus lagi ya teman-teman. Nah, itulah. Jadi aplikasi GeoGebra ini bisa kita gunakan dalam bangun datar. Jadi berikutnya kita akan coba membuat bangun ruang. Berikutnya kita akan coba membuat bangun ruang. Maka yang kita gunakan adalah yang 3 dimensi. Oke, kita klik di sini. Di sini ada tulisan 3D Graphics. Oke, kita klik. Nah, jadi ini adalah menu tampilannya. Menu-menu di atas ini sama seperti tadi ya teman-teman, hanya saja ada beberapa menu tambahan sedikit. Misalnya ini untuk membuat bangun ruang, dan ini untuk membuat irisan. Nah, ini itu untuk membuat bangun ruang, misalnya kubus, balok, rucut, prisma, limas, dan sebagainya. Maka sebagai contoh, kalau kita ingin membuat kubus, kita klik. Di sini ada tulisan kon. Kemudian kita klik saja sebagai contoh. Lalu kita tentukan di mana posisinya. Oke, jadi misalnya kita klik saja di sini sebagai contoh, kemudian kita tentukan posisi yang akan kita buat di mana satunya lagi. Kita kasih jarak di sini, maka langsung akan terbentuk kubus. Nah, ini adalah kubusnya. Boleh juga dengan cara yang kedua, misalnya dengan cara menentukan segi empatnya dulu ya, atau misalnya tentukan dulu alasnya. Kita mulai dengan poligon. Kita buat alasnya dulu. Harus sama ya. Misalnya seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, kita klik yang extrude prism. Extrude prism ini ya. Jadi, nanti cara kedua ini untuk membuat kubus. Tapi, panjang sisi ini tuh harus sama dengan panjang ke atas. Kita klik garisnya, lalu kita tarik ke atas. Nah, kita harus sesuaikan ya panjangnya ke atas sama dengan alasnya, karena kalau kita mau buat kubus, panjang ke atas harus sama dengan panjang sisi alasnya. Nah, kira-kira ya udah kita buat balok aja ya. Di sini kita buat balok saja. Nah, ada dua buah bangun ruang yang sudah kita buat. Ada balok, ada juga kubus. Kemudian, nah teman-teman juga bisa membuat jaring-jaring. Misalnya pada materi SMP membuat jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok. Bisa juga nih menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Untuk cara membuat jaring-jaringnya,
kita lihat di sini ada menu net. Nah, misalnya kita coba membuat jaring-jaring kubus ya. Maka kita klik netnya, langsung kita arahkan ke kubus, kita klik, maka langsung jadi deh jaring-jaring kubusnya langsung terbentuk. Nah, jadi dari beberapa hal yang dari tadi sudah kita bicarakan, itulah contoh dasar-dasar dalam aplikasi GeoGebra ini. Tetapi bukan hanya dasar, teman-teman juga patut kuasai terlebih dahulu. Karena untuk selanjutnya tentang aplikasi GeoGebra ini, dasar-dasar ini sangat perlu sekali dalam penggunaan aplikasinya.